Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggrani dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kelas KPIC Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tema yang berjudul solidaritas sosial. Solidaritas sosial secara umum. Secara terminologi, solidaritas sosial berasal dari bahasa Latin solidus, berarti solid, yakni sebagai bentuk dari masyarakat yang memiliki kerjasama dan saling terkait satu sama lain. Sedangkan secara istilah, solidaritas sosial merupakan rasa kesetiakawanan pada hubungan antar sesama manusia. Kesetiakawanan dalam sosial dapat diartikan bahwa adanya hubungan persahabatan yang didasarkan atas kepentingan dari para anggotanya. Artinya, solidaritas sosial sebagai suatu hubungan persahabatan dengan menegakkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama. Persatuan sebagai unsur solidaritas yang dapat dipersatukan berbagai macam perbedaan ke dalam suatu ikatan pada masyarakat. Solidaritas sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana hubungan para anggotanya dapat memiliki kerjasama dan sikap saling kompak. Oleh karena itu, solidaritas sosial dalam masyarakat harus saling memperhatikan agar terciptanya kerjasama yang baik dan hidup rukun. Sedangkan menurut teori konsep Emil Durkheim, solidaritas sosial merupakan kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas sesungguhnya mengarah pada keakraban atau kelompok dalam suatu kelompok. Dalam teori sosiologi, keakraban hubungan antara kelompok masyarakat tidak hanya merupakan alat untuk mewujudkan cita-citanya, tetapi keakraban hubungan sosial tersebut juga merupakan salah satu tujuan utama dari kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Solidaritas sosial dalam Islam. Solidaritas sosial dalam ajaran Islam adalah hubungan sesama manusia yang terikat pada untuk saling bekerja sama dan memikul tanggung jawab bersama dan mengatasi segala beban kehidupan. Ada hubungan hidup bermasyarakat yang diajarkan oleh Islam untuk meninggalkan dan menghilangkan rasa penuh kedengkian. Solidaritas sosial di masyarakat dapat mempersatukan sesama umat Islam. Bagi umat Islam, solidaritas sosial dapat disebut juga dengan ukhuwah. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan batin yang terjalin kepada sesama muslim, disatukan oleh persamaan akidah, iman, dan agama yang tercermin satu rasa sehingga melahirkan rasa saling menyayangi, saling tolong-menolong, saling menjaga, dan bekerja sama. Berikut elemen-elemen solidaritas sosial adalah hubungan darah,
hubungan persahabatan atau klien dan persamaan nasib. Kemudian otoritas pemimpin. Berikut faktor yang menentukan solidaritas sosial adalah faktor kehidupan, agama, kezaliman, dan dosa-dosa manusia. Berikut fungsi-fungsi solidaritas sosial dan tujuan solidaritas sosial. Yang pertama, fungsi solidaritas sosial adalah fungsi sosial. Yang kedua, fungsi politik. Sedangkan tujuan adanya solidaritas sosial itu apa sih? Yang pertama, tujuan mempersatukan masyarakat. Yang kedua, tujuan kedaulatan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang Ashabiyah menurut Ibnu Khaldun. Istilah Ashabiyah berasal dari bahasa Arab yang artinya semangat, golongan, atau partai. Adapun secara harfiah, Ashabiyah berarti rasa satu kelompok. Kemudian menurut Charles Isawi dalam buku Wendy Melva menyatakan Ashabiyah adalah faktor penggerak kekuasaan dan pendukungnya untuk maju terus ke depan. Ashabiyah, sebagaimana diutarakan Ibnu Khaldun, adalah rasa cinta atau fanatisme seseorang terhadap keturunan, keluarga, dan golongannya. Perasaan kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang merupakan pemberian Allah. Dengan sifat tersebut muncul sikap saling menolong dan membantu. Dalam ungkapan lain, Ashabiyah merupakan jerit tangis seseorang terhadap penderitaan kerabatnya, walau bagaimanapun bentuk hubungan kekerabatan tersebut. Hal ini dikarenakan pertalian darah yang secara psikologis mengikat pada kebanyakan umat manusia dan emosional dengan orang yang disayangi dan dihormati. Setelah mengkaji tentang pendorongan terbentuknya Ashabiyah, dapat dimengerti bahwa Ashabiyah tidak hanya berdasarkan ikatan kekeluargaan atau rasialisme, akan tetapi Ibnu Khaldun memperluas ruang lingkup Ashabiyah pada solidaritas sosial yang terdapat di kalangan orang-orang desa dan juga di kalangan orang-orang kota. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Ashabiyah dapat berarti partai, patriotisme, dan nasionalisme. Kehidupan di zaman modern ini, agaknya ikatan nasionalisme itu akan disebut juga oleh Ibnu Khaldun sebagai ikatan Ashabiyah. Berikut yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.